Baik, dalam video kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pushdown automata. Pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana secara informal pushdown automata itu didefinisikan. Maka pada kali ini kita akan membahas mengenai definisi formal dari pushdown automata. Dengan kata lain kita akan melihat definisi dengan model matematiknya untuk pushdown automata seperti apa. Nah, pada dasarnya, untuk kita mendapatkan pushdown automata, dia akan didefinisikan dengan menggunakan tuple berikut. Tuplenya adalah P, isi tuplenya adalah Q, sigma, gamma, delta, Q0, Z0, dan F. Jadi ini adalah tuple yang mendefinisikan pushdown automata atau PDA. Nah, Q sendiri merupakan himpunan dari state. Kemudian sigma adalah himpunan dari input simbol. Jadi kalau Q sama sigma kurang lebih sama dengan definisi himpunan yang ada pada saat di finite automata. Jadi sama. Nah, ini yang membedakan adalah sigmanya. Sigmanya adalah himpunan dari simbol yang kita masukkan ke dalam stack. Jadi alfabet yang kita gunakan untuk mendefinisikan stack itu adalah sigma. Nah, himpunan dari stack alfabet ini bisa jadi sama dengan himpunan dari input simbol atau berbeda. Baik berbedanya merupakan irisan atau berbeda sama sekali. Tapi pada umumnya, himpun apa yang tertulis di dalam stack biasanya merepresentasikan apa yang tertulis di ini juga. Di dalam input simbol. Kemudian kita punya delta sebagai fungsi transisi dari state dan stack. Jadi di sini transisinya tidak cuma satu, tapi transisinya juga meliputi transisi stack. Jadi kalau kita bicara finite automata, kita cuma mendefinisikan transisi state. Jadi state akan berubah ke state lain berdasarkan input apa. Nah, sekarang kalau di PDA, suatu input itu akan menentukan apakah state-nya yang berpindah ataukah stack-nya yang berpindah atau keduanya. Jadi nanti transition function-nya akan berbeda. Kemudian kita juga punya start state seperti biasa. Kemudian kita juga punya start stack symbol. Ini menyatakan simbol apa yang pasti akan ada di dalamnya. Kemudian kita juga punya accepting state atau final state yang menyatakan kalau kita nyampe ke state itu, maka hasilnya bisa kita anggap sebagai valid. Nah, transition function-nya sendiri itu kita tulis sebagai berikut. Ada format ininya ya. Formatnya itu tertulis seperti ini. Jadi delta QAX dipatahkan menjadi P gamma. Nah, ini artinya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah apa yang transisi awalnya. Ini yang di sebelah kanan dari tanda panah itu adalah hasil transisinya. Nah, Q adalah state yang saat ini sedang aktif. Sementara A itu adalah input simbol yang akan kita gunakan untuk transisi saat ini. X merupakan start atau stack simbol yang sekarang ada. Kemudian P
adalah state barunya setelah transisi, dan gamma adalah stack simbol yang baru setelah transisi. Jadi itu yang kalau kita mau membaca form yang awal ini, berarti kalau kita mau terjemahkan bahwa ada transisi dari state Q ke state P dengan input A yang juga mengubah top stacknya dari X menjadi gamma. Nah, perubahan gammanya ini nanti perlakuan ke stacknya itu seperti apa tergantung gammanya ini, yang akan kita jelaskan selanjutnya. Baik, nah ini ada aturan yang menyatakan seperti apa gammanya itu akan akan menentukan perilaku stacknya. Jadi ada 3 kemungkinan yang mungkin kita lakukan. Jadi pertama, seperti ini. Kalau misalnya gammanya itu sama dengan string kosong atau epsilon, maka stack yang paling atas itu dikeluarkan atau di pop. Jadi kalau Anda mempunyai misal Anda memiliki gammanya yang terakhirnya itu di bagian selanjutnya itu tertulis sebagai epsilon, maka nanti Anda harus mempop top of the stack. Jadi stacknya yang paling atasnya itu dihabiskan atau dihilangkan dari stack. Kalau misalnya ternyata gammanya itu sama dengan top stack saat ini, maka stacknya tidak berubah. Tetapi kalau misalnya top stacknya itu gammanya itu misalnya seperti ini, YZ. Jadi ada 2 yang kita tuliskan. Maka top stacknya itu dilakukan seperti ini. Pertama, X-nya itu yang sebagai top stacknya yang saat ini itu diganti dengan Z. Jadi X-nya hilang diganti dengan Z. Kemudian Y-nya ditaruh di atas Z. Jadi di-push ke Z. Jadi gambar di sebelah kanan ini menggambarkan seperti apa stacking rule berdasarkan gammanya. Jadi kalau epsilon ya dikeluarkan dari stack. Kalau sama dengan sebelumnya ya biarkan saja, tapi kalau YZ itu X-nya kita ubah jadi Z, kemudian Y-nya ditaruh di atas Z. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik dan ingat dengan baik, karena ini nanti akan menentukan bagaimana kita akan melakukan proses komputasi atau derivasi supaya kita bisa mendapatkan accepting atau reject. Nah, ini contohnya. Kita kembali ke palindrom tadi. Nah, palindrom tadi kalau kita ubah ke PDA, dia akan dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah himpunan Q-nya. Jadi state-nya. Kemudian ini adalah himpunan sigma-nya atau simbol input simbolnya. Ini adalah gammanya atau stack simbolnya. Ini sama delta. Ini sama Q0, ini sama Z0, dan ini adalah F atau final state-nya. Kemudian deltanya akan dituliskan seperti ini. Jadi kalau kita punya state-nya Q0 dengan top stack-nya Z0 dan kita punya input 0, maka yang terjadi 0-nya akan kita masukkan ke stack. Nah, ini ingat ya, ini bentuknya adalah Y dan Z. Nah, Z-nya sama dengan X, maka biarkan saja jadi Z0, tapi sekarang 0-nya akan kita taruh di atas Z0. Jadi sekarang 0 adalah top of the stack. Ini juga sama, kalau kita punya state sekarangnya Q0 dengan Z0, tapi inputnya 1, maka satunya akan di-push ke stack. State-nya tetap. Aturan ini kurang lebih juga sama. Keempat aturan ini adalah tidak ada perubahan state. Anda bisa lihat semua state-nya Q0. Yang terjadi adalah push stack atau stack-nya di push. Jadi 0-nya akan ditambahkan ke stack, 1-nya akan ditambahkan ke stack, dan seterusnya. Nah, aturan ketiga menyatakan kalau misalnya kita punya Q0 dan Z0 sebagai top of the stack-nya dan kita punya epsilon, maka kita bisa berpindah state ke Q1 secara tanpa input simbol ya. Dan top of stack-nya sama.
Jadi di sini hanya perubahan state saja tanpa kita mengubah stack. Nah, kalau yang ini adalah aturan yang membuat bahwa kalau kita punya state Q1 dan kita punya input simbol 0 dan top of stack-nya adalah 0, maka kita akan melakukan ini, Q1 dan epsilon. Ingat bahwa kalau tanda gamanya epsilon, maka itu menandakan bahwa top of the stack-nya harus di pop. Jadi sebenarnya 0-nya ini nanti akan dibuang dari stack. Ini juga sama, kalau 1 dan 1, maka hasilnya ini. Maka satunya ini nanti akan dibuang dari stack. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah transisi spontan untuk ke final state. Kalau kita sudah mendapatkan empty stack. Nah, sebenarnya PDA bisa digambarkan dengan menggunakan state diagram sama seperti finite automata. Cuman kalau kita menggambarkan dengan state diagram, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh state diagram tersebut, yaitu kemampuan untuk men-track atau tracking stack-nya seperti apa. Kita bisa menggambarkan perpindahan stack dari satu state ke state lain, tapi kita tidak bisa menggambarkan saat ini top of the stack-nya atau sisa stack-nya seperti apa. Nah, untuk melihat bagaimana PDA digambarkan sebagai state diagram, Anda bisa mengecek sendiri materi yang ada di Windows Maya. Di main materi utamanya, di situ ada penjelasan bagaimana kita bisa menggambarkan PDA sebagai state diagram. Nah, untuk mengatasi hal itu, terutama kalau kita ingin menggambarkan proses komputasinya ya, jadi penurunannya dari mulai start state sampai kita bisa mendapatkan accepting state itu, seperti apa, kita akan menggunakan instantaneous description atau PDA, atau yang disingkat sebagai ID. Nah, instantaneous description itu menggunakan notasi matematika untuk menggambarkan perpindahan dari PDA. Nah, basic formnya setiap kali langkah perubahan itu akan ditulis sebagai ini. Jadi tuple yang isinya Q, W, sama gamma. Di mana Q itu adalah state di saat ini, W itu adalah sisa dari input yang belum diproses. Jadi kalau misalnya kita punya 0011 ya dituliskan semuanya di sini, dan misalnya kita mulainya di Q0. Nah, kemudian gamma itu menyatakan sekarang kondisi stack-nya itu seperti apa. Jadi seluruh isi stack-nya dituliskan sebagai gamma. Nah, di sini kita menuliskannya memang dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan itu sebenarnya merepresentasikan urutan stack itu dari atas ke bawah atau top of bottom. Jadi kalau misalnya nanti punya kondisi stack-nya misalnya 1100, maka ini sebenarnya yang dibaca pertama adalah 0 dan yang terakhir adalah 1. Jadi 1 ini akan melambangkan top of the stack-nya. Nah, seperti inilah kita menggambarkan satu state perpindahan transisi dengan menggunakan instantaneous description. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menuliskan perpindahan state-nya berdasarkan input. Nah, untuk menggambarkan proses komputasinya, kita menggunakan notasi ini. Ini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu 3 tuple tadi, yang Q, W, sama gamma. Cuman sekarang akan digambarkan seperti ini. Jadi, ini adalah originnya. Ini adalah barunya. Nah, kalau sudah seperti ini, Q itu masih sama melambangkan current state. Nah, sekarang W-nya itu kita bagi, di mana A ini adalah simbol yang akan kita proses sekarang. Ini adalah remaining simbolnya. X itu adalah top stack-nya saat ini, dan ini adalah sisa stack-nya. Maka nanti dia akan berubah menjadi sekarang state-nya adalah P, remaining simbolnya ada, kemudian ini adalah new top stack-nya alpha, dan ini adalah sisa dari stack-nya beta. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan validasi ini ya, input satu-satu. Kalau misalnya kita punya palindrom, ini adalah aturan yang tadi kita sudah tulis secara notasional, secara formal untuk notasi. Jadi kita punya start state-nya seperti ini, Q0, remaining input, dan start stack symbol.
Maka ini tanda yang digunakan untuk berubah transisinya. Jadi bukan lagi tanda panah, ini tanda apa ya namanya? Kalau di equation itu ditulis sebagai V dash. Nah, kalau kita lihat, ini sesuai dengan aturan yang nomor 1. Yang ini. Kalau kita punya Q0, 1 dan Z0, maka kita Q0 satunya akan dimasukkan ke dalam stack. Maka di sini satu yang pertama kita masukkan ke dalam stack seperti ini, state-nya tidak berubah. Kemudian di sini kita punya input 1, state awal Q0 dan top of stack-nya 1. Itu sama dengan aturan nomor 2. Kita punya Q0, kita punya input state-nya 1, input simbolnya 1, kita punya top of stack-nya 1, yang hasilnya nanti satunya di-push ke dalam stack. Jadi ini satunya dipindahkan ke dalam stack, satunya hilang, remaining simbolnya tinggal satu-satu, dan kita cuma punya stack-nya seperti ini sekarang. Nah, saat ini kita bisa melakukan transisi ke Q1 dengan aturan nomor 2. Nomor 3. Kita punya Q0, kita punya Z0, dan sekarang input simbolnya itu adalah epsilon. Jadi string kosong. Kita berpindah ke Q1 dengan Z0. Atau sebenarnya aturan yang ini ya. Kalau top of stack-nya 1 dengan Q0, kita akan pindah ke Q1 dengan top of stack-nya tetap 1. Maka di sini yang kita ubah hanya Q1-nya saja, karena seolah-olah antara ini ke sini kita hanya menghabiskan epsilon saja. Oke, kemudian kita punya kondisi state-nya Q1, kita punya top of stack-nya 1, dan kita punya data yang akan kita konsum 1, itu sesuai dengan data yang ini. Kondisi 1, top stack-nya 1, dan input simbolnya 1, yang hasilnya adalah kita masih tetap di Q1, tetapi top stack-nya adalah epsilon. Dengan kata lain, kita pop. Nah, di sini kenapa satunya berkurang? Karena yang input satunya sudah diproses. Nah, ini kenapa satunya kurang? Karena tadi, satunya ini kita pop sehingga sisa yang 2 ini. Ini sama dengan aturan yang tadi. Kita ininya diproses, kemudian satu yang ini kita pop dari stack. Sehingga jadi kita punya sekarang Q1, input simbolnya sudah habis, dan kita punya Z0 sebagai bottom stack-nya. Nah, ini sudah memenuhi aturan yang terakhir. Kalau kita punya Q1 dengan input simbol epsilon dan punya top stack-nya Z0, maka kita bisa pindah ke Q2. Nah, di sini kita pindah ke Q2 dengan top stack-nya Z0. Nah, ini kita menyatakan input valid. Kenapa? Karena kita berakhir di Q2 sebagai final state. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bahwa stack kita itu habis. Tinggal Z0 ya sebagai dasar dari stack. Nah, ini kondisi-kondisi yang menyatakan accepting itu apa. Jadi kalau untuk kondisi accept, itu ada 2. Satu kalau empty stack. Satu lagi kalau berakhir di finishing state. Oke, demikian adalah penjelasan mengenai definisi formal dari state diagram. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan melewati kanal-kanal yang tersedia. Terima kasih.